Nice to see you again. Today, we will learn about labels. Hari ini kita akan membahas materi tentang labels yang sudah kalian pelajari di minggu lalu. Kita refleksi dulu ya. Reflection and Task Chapter 3. Di bab 3 atau chapter 3 kemarin kita sudah membahas tentang labels. Apa itu labels? Labels itu adalah informasi yang ada dalam produk, makanan, minuman, ataupun obat. Kita lihat apa saja yang ada pada labels, bagian-bagian dari labels. The first one, pertama ada brand of product. Yang kedua, name of product, content, description, ingredients, direction to use, direction to store, and expiration date. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari minggu lalu dan sudah diberikan latihan juga mengenai materi label, sudah Ibu periksa latihan kalian. Beberapa dari kalian sudah banyak yang paham apa itu labels, bisa membedakan antara brand, name, content, dan yang lainnya. Tetapi ada juga yang masih bingung mungkin ya mengenai labels ini. Kita lihat minggu lalu sudah Ibu berikan 2 labels, yaitu label tentang minuman dan obat. Nah, bisa dilihat lagi di buku catatan kalian, kita sama-sama lihat. Nah, yang pertama, kalian masih banyak tertukar antara brand of product dan name of product. Nah, di sini brand adalah merek. Seperti contoh di label minuman, mereknya adalah Snapple. Nah, sedangkan name of produknya adalah Pineapple Coconut and Banana Smoothies. Sedangkan untuk yang kedua ada label obat, brandnya adalah Vicks. Name of drugnya adalah Pepper Drops and plus Chuff. Nah, kemudian ada content atau amount. Nah, di sini konten atau amount itu adalah konten kandungan atau boleh juga takaran atau isi kemasan. Nah, seperti di minuman, label minuman, kontennya dapat kalian isi dengan ukuran jumlah, yaitu 250 ml. Tetapi ketika dalam produk obat, konten dapat kalian isi dengan kandungan, yaitu kandungan-kandungan yang ada dalam obat tersebut. Nah, sudah Ibu jelaskan ya, sudah dikoreksi di buku latihan masing-masing bagaimana konten minuman dan konten obat. Nah, kemudian deskripsi di sini adalah deskripsi dari produknya. Sudah Ibu jelaskan juga di situ, seperti contohnya untuk label minuman, description-nya adalah di sana adalah a blend of apple juice, banana, pineapple juice, and coconut milk. Nah, sedangkan untuk obat di situ silakan deskripsinya sudah Ibu tuliskan di buku tugas kalian masing-masing ya, sudah dibutuhkan. Nah, untuk selanjutnya ada ingredients, and ingredients ini adalah bahan-bahan yang terdapat dalam produk itu apa saja. Nah, situ sudah jelas di kedua label itu sudah jelas ingredientnya ada ya, tinggal kalian pindahkan. Kemudian direction to use, petunjuk penggunaan. Nah, petunjuk penggunaan di situ masing-masing sudah bisa di checklist. Nah, yang jelas petunjuk penggunaan itu atau dosis pada obat sudah jelas di situ terlampir, tinggal kalian memindahkan. Kemudian direction to store. Nah, kalau direction to store itu untuk yang minuman sudah jelas itu keep refrigerated atau disimpan di dalam kulkas. Sedangkan untuk yang obat banyak yang kalian tidak mengisi ada, padahal di situ ada di situ store below 25 degree Celsius. Nah, itu simpan di bawah suhu 25 derajat. Nah, mungkin terlihat kecil di situ tulisannya sehingga kalian banyak yang tidak melihat. Nah, yang
terakhir adalah expiration date. Di sini kedua produk ini tidak mencantumkan tanggal kadaluarsanya. Nah, itulah refleksi dari materi labels yang sudah kalian pelajari dan tugasnya yang sudah kalian kerjakan. Nah, latihan kemarin itu adalah latihan pertama dari labels. Kalian bisa memahami bagian-bagian dari labels. Nah, latihan berikutnya adalah, tugas kalian berikutnya adalah untuk memahami informasi yang ada pada label, yaitu kalian bisa kerjakan di halaman pada buku modul halaman 19, pilihan ganda nomor 1 dan sampai dengan 10, esai nomor 1 sampai dengan 10. Kalian hanya cukup menulis jawabannya saja. Untuk pilihan ganda kalian hanya menuliskan A, B, C, D-nya saja. Untuk esai silakan tulis jawabannya saja, soalnya tidak usah ditulis atau digambar. Silakan tuliskan jawabannya saja. Oke, Ibu rasa cukup untuk latihan materi labels. Nah, berikutnya kita akan masuk pada bab 4, yaitu tentang this is how you do it, atau kita akan mempelajari tentang procedures. Nah, apa itu procedure? Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah how to get the best result, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dan how to avoid an accident, damage, or unnecessary waste. Nah, kita lihat di sini apa itu text procedure. Text procedure adalah, procedure text is a kind of text that shows a series of orders of making something or doing something. Nah, prosedur teks adalah jenis teks yang mengungkapkan bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. Nah, silahkan kalian pelajari dulu tentang teks prosedur di buku paket halaman 54 dan modul halaman 22. Untuk detailnya, Ibu akan menjelaskan di pertemuan berikutnya. Silahkan mengerjakan tugas yang tadi sudah Ibu berikan, kemudian dikumpulkan minggu depan, dan pelajari teks prosedur di halaman 54 dan modul halaman 22. Kita akan bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.